Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini kita bersyukur bersama karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kita semuanya. Di situasi yang membuat kita takut, gelisah, tapi Tuhan masih mengizinkan kita semua untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu lewat firman-Nya kita akan dikuatkan di dalam kita mengiring Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, Yesus kemuliaan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Puji Tuhan. Saat ini kita jumpa lagi saudara-saudaraku di ibadah persekutuan keluarga sejahtera secara online. Saya yakin seperti kami, oleh doamu semua, tim gembala ada di dalam berkat anugerah Tuhan. Pasti Anda semua, keluargaku semua, ada juga di dalam naungan penjagaan Tuhan. Sekarang kita sediakan waktu untuk berapa puluh menit ke depan dengan saudara duduk manis. Matikan kompor dulu. Tolong sekarang untuk gadget yang saudara pakai, arahkan pada bagian-bagian yang tidak diperlukan untuk dinonaktifkan, supaya selama kita bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kita menerima berkat. Berkat yang datang itu tidak diselah dengan berbagai macam jadi gangguan. Andai kata itu orderan berkat rezeki pun, kalau di posisi kita beribadah lantas kita terganggu, itu jadi hambatan berkat. Puji Tuhan ya. Mari kalau sudah semua fokus, kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa untuk saat ini kita menerima berkat Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih, kami mengucap syukur kehadapan-Mu oleh karena kasih setiamu terus mengkawali kami semua, anak-anak-Mu, umat tebusan-Mu Tuhan, bahkan siapa saja yang saat ini sedang ikut mengakses dalam proses pemberitaan firman Tuhan di acara Persekutuan Keluarga Sejahtera. Firman-Mu yang akan diberitakan adalah untuk mendasari agar kami dan keluarga kami dapat menikmati damai dan sejahtera di semua situasi dan kondisi. Bahkan juga saat-saat sekarang ini, ketika kami sedang memasuki masa transisi untuk memasuki pola baru, normal baru dalam kehidupan yang harus kami jalani, kami percaya kasih setiamu terus menuntun, membimbing, dan memberkati kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan, dan semua yang ikut melaksanakan ibadah atau mengakses video ini, biar semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Hari ini saya sampaikan renungan tentang kehidupan ini sangat-sangat ditentukan oleh yang di dalam kita. Ya, jadi manusia itu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau roh kita dibereskan karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita menerima anugerah melalui korban Tuhan Yesus Kristus di atas salib Golgota. Dia turun ke maut, menggantikan tempat kita, kemudian dia bangun, bangkit, dan menyatakan bahwa dirinya memiliki hidup yang kekal. Tidak mungkin maut bisa mencengkeram terus. Itu sebabnya ketika kita bersekutu melalui streaming video ini pun, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus yang sudah menebus kita itu menjagai kehidupan kita semua. Ingat itu, bahwa di dalam kita kalau dikuasai roh Tuhan, melalui firman yang kita terus terima, membentuk pikiran kita, watak kita dijamah dibaharui Tuhan, kemudian dari mulut kita akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah pujian, nyanyian, yang dikatakan nyanyian baru. Nyanyian baru itu bukan nyanyian yang baru diciptakan. Maksud yang sebenarnya, nyanyian baru itu adalah nyanyian era normal baru sebagai anak Tuhan. Kalau dulu sebagai anak kegelapan, waktu kita hidup asal-asalan, barangkali yang menjadi budaya hidup kita, habit kita, kebiasaan kita, itu mengucapkan kata-kata yang tidak mendatangkan berkat, ucapan-ucapan yang sia-sia, ucapan yang tidak membangun, ucapan yang tidak ada rasa syukurnya.
Nah, tapi waktu kita masih hidup di dalam kuasa lama, kuasa gelap, ya kita anggap itu normal. Ya, tetapi setelah kita masuk di dalam kehidupan melalui penebusan Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan taruh, Tuhan bentuk hati kita, pikiran kita, roh kita dibaharui. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita memasuki normal baru. Ya, normalnya umat tebusan Tuhan yang belajar beriman adalah mengeluarkan puji-pujian dari dalam hatinya, nyanyian yang baru itu. Baik, jadi saya akan baca firman Tuhan lebih dulu dalam Mazmur pasal 119 ayat 172. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Amin. Ya, sebab segala perintahmu benar. Perintah itu firman. Di dalam firman Tuhan ada banyak janji-janji. Janji ini kalau digariskan, dirumuskan, ada dua hal besar. Janji-janji Tuhan berkaitan dengan masa hidup kita selama di dalam dunia ini, yang pastinya saudara semua mesti paham ada batasnya. Hidup fisik ini tidak selamanya. Ya, selalu saya pakai istilah komponen yang di luar ini tubuh ada masa expired. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya perlu mengingatkan kita semua, kalau toh ada anak Tuhan, umat tebusan Tuhan, ya orang yang belajar beriman karena kasih karunia Tuhan, lantas meninggal, termasuk di masa-masa pandemi COVID-19 sekalipun. Saya mau katakan bukan karena virus semata, ya. Kalau sampai kita itu meninggalkan dunia ini, secara garis besar, ya masa tugas kita, aktivitas kita di sini selesai. Ya, kalau kita mau ngomong secara iman lebih dalam lagi, Tuhan sedang merencanakan tugas baru lagi, normal baru di dalam alam surgawi. Atau dengan kata lain, kalau sampai ada orang meninggal di era sekarang ini, bahkan barangkali indikasinya wah kena virus, sebetulnya bukan. Dulu belum ada virus yang aneh-aneh juga, ada masa pakai orang hidup, batasnya ada. Ya, dengan kata sederhananya, kalau belum waktunya mati ya enggak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, harus meninggalkan dunia ini, ya saudara ini kasih Tuhan, ya pulang. Maka dalam hidup tidak ada yang perlu kita takutkan, ya, tapi tetap harus bijaksana dalam hidup kita ketika kita diajari, ya, pola normal baru itu gimana untuk tingkat kebersihannya kita lebih intens lagi. Kenapa tidak? Ya, itu bagian dari rasa tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita untuk menanggapi kehidupan. Kehidupan itu berkat Tuhan. Nah, tapi kehidupan yang fisik ada batas. Ya, kehidupan yang roh ini satu waktu begitu fisik kita tinggal, ya sudah kita pulang melaksanakan tugas baru. Ya, saudara, normal baru dalam model kerajaan sorga, di sorga nyata. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Janji Tuhan itu memelihara kita selagi kita masih ada di sini. Makanya sesulit apapun saat-saat sekarang ini, ada di antaranya saudara yang sedang mengalami pergumulan. Ya, atau ada orang yang berkata kami tidak terlalu berasa, Pak. Yang lain lagi, puji Tuhan di situasi ini ternyata Tuhan memberikan rezeki melampaui dari yang sudah-sudah. Yang penting tidak ada saling menghakimi. Sebab ketika kita menghakimi, kenapa kok enak dia, kami kok sedang dalam pergumulan. Sama halnya kita menyalahkan Tuhan. Dan itu bukan menyanyikan janji Tuhan. Tiap-tiap orang dapat menyanyikan janji Tuhan. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, berkait dengan keberadaannya masing-masing. Khotbah minggu kemarin saya sampaikan, kita ini sedang menghadapi badai yang sama, kita berada di dunia ibaratnya di danau yang sama, tapi kapal kehidupannya beda-beda. Yang penting di setiap kapal atau perahu,
Ya, saudara yang dikasihi, perahu kecil, perahu besar, perahu yang masih baru, perahu yang sudah reot, asal ada Yesus. Jadi jurumudi kita berjalan terus dalam tuntunannya, pasti kita akan sampai ya di tempat tujuan yang sama. Dan badai ini pasti berlalu. Amin. Jadi tidak perlu kita toleh kiri kanan. Mungkin mengatakan orang itu kok enak ya daripada saya, atau sebaliknya orang lebih membanggakan diri, di situasi ini pun aku diberi rezeki lebih, orang lain tidak, mungkin dia salah, mungkin ada dosanya. Stop itu, jangan ya, tidak boleh saudara yang dikasih Tuhan kita bersikap seperti ini. Justru semua keadaan akan mengantar kita kepada satu proses untuk tambah hari tambah dewasa di dalam Tuhan. Karena semua waktu itu bergulir. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, dan dikombin oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Ada senang, ya, kadang ada susah. Ya sudah. Yang penting Dia bersama dengan kita. Kita terus berpegangan pada tangan Tuhan yang memegangi kita. Hand in hand. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saling berpegangan begini, pasti kita dapat melalui semua perjalanan di dalam kehidupan ini. Nanti kita akan lihat bahwa janji Tuhan yang double buat kita selama di dunia Tuhan pelihara. Nanti waktu kita selesai tugas dunia, Tuhan bawa era baru yang luar biasa di dalam kerajaan sorga. Iya kan? Jadi ini prinsip di dalam kehidupan orang percaya. Kita menyanyikan janji Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu, ya ini bahasa klasik, ya dan amin. Ucapkan kepada kiri kanan, ya dan amin. Artinya setiap apa yang Tuhan katakan, ya janjinya untuk memelihara kita, menaungi kita, melindungi kita, memberikan penjagaan, menyediakan rezeki pada kita selama dalam dunia. Tentu asal kita juga tetap bergerak di usia produktif, kita juga mau kerja dengan sungguh-sungguh, ya kita tetap meningkatkan skill kita sehingga saudara yang dikasih Tuhan, SDM kita mumpuni, sehingga dalam situasi apapun ternyata Tuhan bisa memberikan hikmat kepada kita, dan kemudian kita bisa membuat terobosan-terobosan baru. Jadi seperti itu saudara, janji Tuhan ya dan amin, karena kalau Dia janji pasti Dia tepati. Saya harap masih ingat kalimat yang saya katakan, tidak sama dengan nyanyian lagu dangdut itu kan, atau lagu pop ya yang dulu, kau yang berjanji, kau yang apa itu kira-kira, mengingkari kayak gitu ya. Tuhan tidak. Ada pribadi mungkin manusia orang yang hebat, dia janji selalu yang sudah pernah menepati. Tapi apakah benar? Kita tetap bisa harapkan dia. Satu waktu dia juga punya batasan kemampuannya atau keberadaannya. Satu waktu tidak ada. Tapi kalau kita sadar Tuhan Yesus, waduh, luar biasa. Dia tidak bisa mati. Jadi apanya lagi yang kita khawatirkan? Ya, Dia hidup terus. Dia tidak jauh dari kita. Immanuel, Dia menyertai kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita semua sebagai orang percaya di dalam meniti kehidupan ini punya pengharapan yang pasti. Maka nyanyian kita adalah nyanyian tentang janji Tuhan. Itu tema renungannya, nyanyian tentang janji Tuhan. Karena kalau Dia janji, Dia sanggup menepati sampai kapanpun. Ya, kalau nanti kita udah meninggalkan dunia, bagaimana Pak Gembala? Iya, justru kita akan menikmati janjinya yang luar biasa dahsyat untuk sorganya yang sudah disediakan kepada kita. Coba lihat, kalau ikatan janji manusia dengan manusia, maaf kata ya, sebatas kuburan. Tapi janji dan kasih-Nya Tuhan, oh haleluya, tiada batas, unlimited.
Itu janji dan kuasa Tuhan. Puji Tuhan, ya. Saya akan sampaikan seperti prinsip-prinsip dari Raja Daud. Seorang Daud yang sepanjang hidupnya terus diwarnai dengan pergumulan, perjuangan yang tidak habis-habisnya. Menghadapi lawan-lawannya, menghadapi pergolakan anaknya yang kurang ajar. Yaitu ketika Absalom coba mau mengkudeta bapaknya. Masih banyak seabrek perjalanan yang sulit. Tetapi justru kita melihat dari berbagai macam kesulitan yang dialami oleh seorang Daud, kita selalu melihat ada penyediaan, naungan, pembelaan, pertolongan, uluran tangan dari siapa? Tolong saudara sebutkan. Ya, dari Tuhan. Sesembahan Daud, dan yang hari ini juga menjadi sesembahan kita. Mazmur pasal 18 sekarang. Saudara buka ya. Ayat 2. Ayat per ayat saya akan perlihatkan kepada saudara. Ayat yang kedua, ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Puji Tuhan. Apa ini? Tuhan sebagai apa? Kekuatanku. Makanya hari ini, hari-hari sekarang ini, apapun yang sedang saudara gumulkan, katakan. Dari hati kita ucapkan dengan mulut. Seperti kalimat ini, Tuhan kekuatanku. Itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau itu yang kita ucapkan di mulut, itu yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Waktu kita beraktivitas, waktu kita berangkat tidur. Coba kalau kita bicara yang ini. Jangan orang bicara pada diri sendiri, tetapi hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang membuat kita jadi gelisah. Kita sama-sama tidak tahu apa yang bakal terjadi besok. Tapi kan ada janji Tuhan tentang Dia mengkawal kita. Hari ini disertai Tuhan. Besok Tuhan lagi menyertai kita. Jadi kalau sama-sama kita tidak tahu apa yang bakal terjadi, lebih baik kita berkata yang positif, yang benar tentang Tuhan. Seperti Daud mengatakan ini, ya Tuhan kekuatanku. Sekarang ucapkan, ayo 1, 2, 3. Ya Tuhan kekuatanku. Puji Tuhan. Ya, kalimat berikutnya, ayatnya yang ketiga. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku. Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di situ dulu, ayat 3. Ya, kubu pertahananku, bukit batuku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam sejarahnya dulu ketika orang itu menghadapi peperangan, ada yang mendambakan tempat-tempat yang tinggi. Untuk apa? Mendapatkan suatu tempat perlindungan itu dalam arti dia bisa membangun satu benteng di sana sambil bisa mengawasi ketika musuh itu datang. Maksudnya apa ini? Saudara dikasih Tuhan, kalau Tuhan dianalogikan bukit batu, artinya apa? Kalau kita ada dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan, bukan saudara yang diintip musuh, tapi dari satu tempat yang ada perlindungannya, saudara bisa dengan siaga. Untuk apa? Melihat, tantangan begini, ini masalah begitu. Saudara hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi itu. Kalau saudara bisa melihat, minta hikmat Tuhan, pasti, katakan pasti. Kita bisa menghadapi dan melewati semua, mengalahkan semua tantangan, pergumulan di dalam kehidupan itu kita bisa lalui. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kubu pertahananku, jelas orang yang menjadikan Tuhan itu kubu pertahanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang secara umum banyak sudah berpikir secara pasif, dan saya harapkan sih jangan sebetulnya.
Saya minta siapapun yang saat ini sedang mengikuti atau menyaksikan video ini, pemberitaan firman ini, siapapun saudara, suku apapun, dari manapun latar belakangnya, sebenarnya tidak perlu kita memikirkan hal-hal yang kaitannya dengan kenyataan. Ini sulit memang, tetapi kan kita tahu, kita hidupnya ada yang bikin. Siapa? Tuhan yang menciptakan. Pasti Dia akan tahu juga memberikan jalan keluar, pertolongan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka dikatakan di sini orang yang sungguh-sungguh mengantungkan hidup kepada Tuhan memiliki daya tahan. Maksudnya begitu. Dikatakan kubu pertahanan ini, aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Masih ada kekuatan, masih ada reserve kemampuan yang Tuhan hendak kirimkan kepada kita. Seperti itu, puji Tuhan. Dan penyelamatku, Allahku. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan. Sekarang ini meningkat lagi. Gunung batuku, itu masih di ayat yang ketiga. Gunung batuku. Tadi bukit. Tapi kalau Tuhan gunung batuku itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sana ada satu kekuatan yang besar. Ya, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau Tuhan gunung batu kita, waduh dahsyat. Ya, saya pakai istilah itu yang sering dipakai, dahsyat. Dahsyat apa? Tuhan yang dahsyat. Ya, mampu menaungi, melingkupi kita dan menjaga eksistensi kita. Itu sebabnya tidak perlu terus kepikiran macam-macam. Gimana ini setelah melewati masa yang sulit ini nanti, keberadaanku, keberlangsunganku. Balik kata-katanya. Di balik semua masa yang sulit ini, aku akan melihat bahwa campur tangan kuasa Tuhan, gunung batuku itu akan mengerjakan perkara-perkara besar. Lalu di Alkitab itu saya masih ingat itu. Satu penglihatan dari seorang raja tentang adanya sebuah gunung yang tinggi, itu rontok roboh gara-gara ada sebuah batu kecil. Itu kalau bahasa lokal kita apa? Kerikil. Ya, yang terpental bukan karena usaha tangan manusia. Kemudian menjatuhi gunung, menjatuhi patung yang besar yang terdiri dari emas, yang terdiri dari perak, dari ini macam-macam lah. Ya, yang lebih tepatnya itu ketika kerikil itu menjatuhi patung yang luar biasa itu, rontok roboh. Dan akhirnya muncul dari batu kecil itu sebuah gunung yang besar. Dan itu yang dimaksud ini, gunung Tuhan. Ya, gunung batuku. Dalam arti apa? Kejayaan yang tidak ada masa berhentinya. Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan berkuasa itu tidak terbatas periode, saudaraku. Iya kan? Kalau sistem yang ada di kekuasaan di dunia ini pada umumnya sekarang ini 5 tahun. 5 tahun selesai, 5 tahun kedua gitu ya. Kekuasaan Tuhan sampai kapanpun, dari kekal sampai kekal. Dari kekal itu sebelum Taman Eden dibuat. Ya, saudaraku, Taman Eden dibuat masih dalam suasana kekal. Ketika Kejadian pasal 3 masuk, dosa, kekekalan diangkat. Tapi Tuhan tetap kekal sampai kekal kembali nanti. Kapan? Waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Saudaraku ini kasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu lambang kekekalan itu. Makanya Dia mengatakan di dalam kitab Wahyu, aku yang awal dan yang akhir. Ya, coba nanti baca itu di pasal 1 kitab Wahyu. Ketika Dia menampakkan diri kepada Yohanes, muridnya di Pulau Patmos, Dia katakan, aku yang sudah mati tetapi bangkit dan hidup untuk selamanya. Siapa itu? Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita punya juru selamat yang dahsyat seperti ini. Ya, itu yang kita pegang. Itu sebabnya Tuhan gunung batuku. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, tempat aku berlindung. Apalagi? Coba baca bareng dengan saya kalimat berikutnya. Perisaiku. Apalagi? Tanduk keselamatanku. Apalagi? Kota bentengku. Puji Tuhan.
Analogi-analogi yang dipaparkan oleh seorang Daud di dalam puji-pujian, nyanyian tentang janji Tuhan itu, dia sampaikan ini. Dan ini bukan cuma sekedar nyanyian begitu saja, tapi nyanyian yang diilhami oleh Roh Kudus sehingga direstui dalam proses kanonik Alkitab. Itu masuk kitab Mazmur ini. Penting dari zaman ke zaman, masa ke masa, hingga hari ini. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kembali. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini prinsip-prinsip masih berlaku. Jadi jangan saudara berpikir itu kan Daud, Pak Pendeta, ngalami seperti itu kan di zamannya Daud. Saya mau katakan, semua peristiwa yang terjadi di masa lalu kemudian Tuhan menunjukkan campur tangannya kepada seorang Daud di zamannya, ya, seorang Daud yang beriman. Saudara dikasih Tuhan, memang kita bukan Daud. Kita tidak hidup di zaman Daud. Tetapi tetap kita ini adalah makhluk manusia ciptaannya yang sama. Kita dengan Daud sama. Dalam arti sama itu sama manusianya, turunan Adam. Ya, saudara dikasih Tuhan, kita lihat itu. Jadi jangan sampai nanti berpikir itu kan yang di Alkitab, Pak Pendeta, Pak Gembala. Kalau saya katakan, saya ngalami sebagai seorang gembala, dari awal saya tugas melayani sampai sekarang udah jalan 37 tahun lebih. Saudara yang dikasih Tuhan, itu pun mungkin saudara masih berkata, itu kan Pak Gembala, tapi kami kan jemaat. Saya mau katakan, urusan hidup dalam jaminan Allah yang Maha Esa ini tidak sebatas pendeta saja, gembala saja, evangelis saja, diaken saja, orang-orang aktivis ya yang punya jabatan gerejawi saja. Saya katakan enggak. Setiap orang yang mau belajar hidup ya model Daud. Apa belajar hidup model Daud? Ya tadi, coba saya kembali lagi, lihat dulu di dalam pasal 18 ayat yang kedua itu ya, ayat yang kedua. Baca bersama dengan saya satu ayat ini, ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Kita punya hak untuk berpegang pada janji Tuhan dan bahkan meraih penggenapan-penggenapan janji Tuhan untuk hidup masa kini dan juga hidup masa datang di sorga. Kalau apa? Kalau kita bersikap belajar hidup seperti yang dikatakan oleh Daud, aku mengasihi engkau ya Tuhan. Itu saja. Sekarang saya mau tanya ini kepada semua yang sedang melaksanakan ibadah PKS atau yang sedang duduk perhatikan kebenaran firman ini. Saya mau tanya, pertanyaan saya adalah, apakah saudara-saudara juga termasuk orang yang mau belajar mengasihi Tuhan? Ya, ketika saudara jawab, iya Pak Gembala, maka engkau juga punya hak menikmati apa-apa yang sudah dijanjikan Tuhan dan digenapkan kepada Daud, kepada masanya, pada zaman Daud, juga akan digenapi pada masa kini yang termuat di dalam ayat yang ketiga ini. Ya, saudaraku ini kasih Tuhan, mengasihi dia. Tadi ada yang terlewatkan di ayat yang ketiga itu, perisaiku tanduk keselamatanku. Tanduk keselamatanku itu begini, di tradisi zaman Alkitab dulu, di antara umat pilihan Allah itu, di setiap kota, daerah itu, di sudut-sudutnya itu dibangun sebuah mezbah, ada tanduk-tanduknya. Ini maksudnya apa? Ketika ada orang yang barangkali layak untuk dibunuh langsung karena kesalahan, karena apa? Jika dia secepat mungkin dia bisa lari dan memegang pada tanduk ya mezbah yang dibangun di sudut-sudut kota daerah itu, maka dia layak tetap hidup. Jadi artinya apa? Selamat. Tuhan yang kita kasih, buktinya apa kita mengasihi Tuhan? Pegangi dia, dia tanduk keselamatan. Ini ada 4 sudut ya, umpamanya ini tanduk-tanduk. Ini suami pegangi ini istri pegangi tanduk yang sudah, ini anak-anak semua berpegangan. Kalau kita berpegangan, janji Tuhan, apapun situasi yang harus kita lalui, ada naungan keselamatan dari Tuhan. Ya kalau selamat masuk surga itu saya percaya Pak Gembala. Saya katakan bagus. Tapi kalau untuk selamat, bagaimana keselamatan ekonomi saya juga katakan hari ini, Tuhan tahu keperluan kebutuhanmu tepat pada waktunya.
Sekarang yuk sabar, kita tetap berjuang, kita tetap semangat di dalam hidup ini, menghadapi semua ini. Dan kita tetap berpegang pada Tuhan. Bagaimana caranya? Pegangi setiap janji firman Tuhan, menjadi nyanyian dalam hidupmu. Ya saudara, kalau menyenangi sebuah nyanyian kan gitu. Makan kadang-kadang lagi break itu nyanyi yang dinyanyikan, ya kan? Saudara mungkin ngantuk-ngantuk gitu, masih mulut kita dari pikiran kita menyanyi, ya, yang lagu yang sedang kita sukai. Nah sekarang ini saudara pakai era baru, normal baru. Apa yang kau pikirkan, apa yang kau pujikan di mulut itu adalah tentang janji Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Lanjut ayat yang keempat, terpujilah Tuhan seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ah ini puji Tuhan. Musuh itu siapa? Anak Tuhan kan tidak boleh musuhan. Iya kan? Dengan siapa saja. Beda suku, beda budaya, beda agama. Tidak ada yang harus kita bermusuhan kan. Tuhan ajarkan justru kita menyebut semua adalah sesama. Dan Tuhan katakan, kasihilah sesamamu. Jadi jelas firman Tuhan yang kita kenal di dalam kitab Injil ini mengajarkan mengasihi sesama. Sesama itu tidak dalam arti sama agamanya. Nah, itu kan ya sangat terbatas. Jadi sesama itu sesama manusia, namanya manusia. Maka di tengah situasi yang seperti sekarang, salah satu edukasi yang Tuhan juga berikan, bagaimana kita juga belajar mencintai sesama. Kita juga barangkali bisa melakukan tindakan-tindakan kasih, apapun yang bisa kita kerjakan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan tanpa melihat apa agamanya, apa sukunya, apa budayanya. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan keberagaman yang sedemikian. Untuk apa? Lebih-lebih kita yang mau belajar beriman kepada Tuhan, untuk belajar mengasihi sesama. Ya, jadi saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat di dalam ayat yang keempat ini, kita tahu bahwa musuh itu kuasa gelap, iblis, setan, ya, dengan berbagai macam kelicikannya, dengan berbagai macam niat buruknya. Ya memang dia tidak pernah ingin melihat manusia itu bahagia. Ya, maka berbagai macam cara dia lakukan. Ingat cerita zamannya Ayub kan? Saudara lihat itu, iblis itu yang berulah seperti itu. Tapi kita tetap punya pegangan dalam kebenaran firman. Iblis itu kalau mendatangkan satu pencobaan, izin dulu sama Allah. Nah, kalau Allah sampai mengizinkan, maka pencobaan itu berubah nilainya menjadi ujian. Ketika kita sedang teruji, kita tetap berpegang pada tanduk keselamatan kita, bergantung kepada Tuhan. Yang ada adalah kelulusan, kita lulus melewati ujian. Dan itu semua ada dalam catatan Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Dan itu akan menentukan juga eksistensi keberadaan kita di sorga nanti. Juga itu sangat berpengaruh bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Nah, kalau kita itu bisa bersyukurnya cuma senang melulu, lancar, sehat, tidak ada masalah, lantas kita bisa hura-hura memuji Tuhan, barangkali itu hal yang mudah. Tetapi kalau kita ya dalam situasi tertentu sulit, tapi kita tetap belajar menyanyi tentang janji Tuhan. Itu yang dicari sama Tuhan. Yang setuju katakan amin ya. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita dapatkan. Ayat yang kelima dari pasal 18 tadi, tali-tali maut telah meliliti aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Saudara yang dikasih Tuhan, ini menggambarkan bagaimana kehidupan iman rohani itu ya. Ketika manusia kita itu masih berdosa, ini yang dikerjakan oleh kuasa kegelapan. Ayat yang ke-6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku ini. Orang berdosa itu masih hidup tetapi sudah dililit, diikat, dijerat dengan tali-tali maut. Makanya begitu selesai hidup di sini, langsung maut itu akan menariknya. Kalau kita sebagai turunan Adam yang tetap hidup dalam dosa, kita tidak menghargai segala usaha ya dari yang maha tinggi untuk menyelamatkan kita. Jadi kalau kita sudah menerima anugerah, kita sadar aku berdosa, aku butuh juru selamat yang sudah bisa menyelesaikan semuanya dan terbukti dia bangkit. Maka kalau kita doa sekarang kepada Tuhan Yesus, dia hidup, dia tidak pribadi yang mati. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kalau enggak, yang terjadi ini, orang masih hidup kita ini dililit dengan jerat tali maut.
Begitu orang mati, set, ya langsung masuk ke maut. Ya, termasuk Tuhan Yesus waktu dinyatakan mati dia masuk ke maut. Mana ayatnya Pak? Nanti baca Ibrani pasal 2 ayat 14. Tapi waktu Yesus masuk maut, dia mengobrak-abrik kerajaan maut, mematahkan kuasanya, iblis yang berkuasa atas maut. Dari sejak saat itu sudah ada perjanjian bahwa orang-orang turunan Adam yang berdosa dan sudah menyerahkan persoalan dosanya kepada Yesus yang disalibkan 2000 tahun silam, maka sesungguhnya kita sudah didapati menjadi milik Tuhan dan tidak lagi di bawah kekuasaan si iblis kuasa gelap yang akan memasukkan kepada maut. Tidak ada hak lagi. Itu sebabnya orang beriman ketika meninggal dibawa masuk Firdaus. Seperti kisah dua penjahat yang satu bertobat, Tuhan Yesus berkata, hari ini juga bersama aku kamu ke Firdaus. Ya, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini ayat ini luar biasa, secara teologis sangat mendalam. Ya, ayat yang ke-6 itu tadi. Ayat yang ke-7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru. Ini endingnya. Ketika aku berseru dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku, dari baitnya teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Amin. Makanya di dalam persekutuan kita hari ini dengan firman, saudara, nanti endingnya adalah biar kita berseru kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur untuk keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan buat kita. Tali-tali maut tadi sudah diputus, dipotong-potong sama Tuhan. Nah, kita ada dalam jaminan keselamatan yang pasti. Ini indahnya kalau kita sungguh-sungguh hidup mau diselamatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tidak pernah paksa kita kan. Dia tidak pernah maksa. Tetapi setiap orang yang mau, waduh puji Tuhan, berkatnya ada, luar biasa. Kita semua terima di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya. Jadi saudaraku, kita berseru apa yang kita teriakkan sampai pada pendengarannya ya. Sampai ada di dalam tempatnya Tuhan. Waktu kita dosa, firman Tuhan katakan di dalam Yesaya itu ya. Pasal yang berapa? 59. Bukan tangan Tuhan terlalu pendek, telinga Tuhan tidak mendengar doamu, tetapi yang menjadi penyekat antara kamu dengan aku, kata Tuhan, itu karena dosamu. Lah Yesus itu datang di tengah-tengah ini menyelesaikan dosa kita. Nah, kita sekarang dituntun untuk berjalan dalam kebenaran. Walaupun faktanya jujur saja kita kadang masih keliru-keliru, salah-salah. Tetapi kita tidak dibelenggu oleh kekuasaan dosa, tidak diikat oleh kekuasaan tali maut yang dikendalikan oleh iblis. Tidak lagi. Ya, dari situ ada kemungkinan asal saudara dan saya mau belajar, ikuti kehendak Tuhan, pasti hidup kita tambah hari tambah berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu kuncinya, semakin berkenan, semakin hidup kita ada di dalam jaminan dan tuntunan yang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau ada demikian halnya, apa yang terjadi saudaraku yang dikasihi Tuhan? Kita akan menikmati pemeliharaan kasih Tuhan dari waktu ke waktu. Ayat penutup ya, puji Tuhan. Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ya, ini saat ini kita belajar hal yang mudah untuk kita tangkap. Walaupun tadi merupakan kebenaran yang esensinya begitu mendasar. Ya, tapi kita tahu itu secara gamblang karena firman itu memang harus dipaparkan secara mudah. Puji Tuhan. 20 ayat 7 kita perhatikan bersama-sama, boleh baca bareng dengan saya ya. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Amin. Kita lihat ini, bukan saja doa kita yang didengarkan oleh Tuhan dari tempat yang Maha Kudus saja, tetapi juga ada bonus. Apa bonusnya? Kita diurapi. Ya, diurapi itu dilingkupi di dalam hadiratnya, dilingkupi di dalam kuasa kemurahannya, dilingkupi senantiasa dalam kasih setianya. Dan kalau hidup kita, keluarga kita, rumah tangga kita, mata pencarian kita, kehariesokan kita, sampai masa tua kita ada di dalam hadirat pengurapan Tuhan. Haleluya, kemenanganlah yang menjadi bagian kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, kita bersyukur saat ini. Kita doa. Terima kasih Bapak Surgawi,
Allah yang Maha Esa, Allah yang kami kenal melalui hadirnya firman yang menjadi Yesus. Allah yang Maha Esa yang kami kenal, yang hadir melawat kami melalui Roh Kudus, yaitu Roh Allah yang adalah Engkau sendiri ya Allah yang Maha Besar. Terima kasih untuk berkat firman yang kami terima hari ini, membawa kami tidak segan, tidak takut lagi untuk berseru kepada Tuhan. Karena di dalam segala keadaan hidup kami akan tetap terkontrol, terpelihara di dalam kasih setiamu. Dan mulai hari ini dan terus menerus kami jadikan ini menjadi normal baru, bahwa mulut dan hati kami sinkron untuk menyanyikan tentang janji-janji Tuhan yang luar biasa ini. Dan janji Tuhan pasti dikenapi bagi setiap orang yang belajar mengasihi, belajar taat, ikuti kehendak Tuhan, jalani apa-apa yang Tuhan inginkan, dan kami belajar, pasti semua janji Tuhan dikenapi buat kami semua. Hari ini biar semua yang hadir diberkati Tuhan, semua yang melaksanakan ibadah bersekutu dengan firman dilawat, dijamah, dan masuk pada bagian orang yang diurapi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari saat ini kita akan naikkan satu pujian, segala puji syukur sebagai ucapan syukur kita kepadanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selesaikan ibadah persekutuan keluarga sejahtera, singkatannya PKS, atau bahkan nanti akan masuk di dalam unit-unit kecil. Di dalam era normal baru ini, saya sedang mencanangkan satu pemikiran untuk kita melaksanakan kelompok-kelompok kecil di setiap keluarga yang berdekatan. Mungkin 2-3 rumah, 3 keluarga. Di situ saling bertemu untuk melaksanakan persekutuan yang tidak formal banget, tetapi tetap terarah, memuliakan Tuhan, saling menguatkan, saling membangun, saling mendoakan. Itu yang sedang kita doakan bersama-sama ya. Tuhan pasti memberkati kita semua. Mari kita semua tunduk kepala dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali yang kedua, menjemput kita semua pulang ke sorga yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang mau diberkati Tuhan berkata bersama saya, amin. Tuhan memberkati kita semua. Tugasmu, tugasku untuk terus doa syafaat untuk negara dan bangsa kita supaya segera terjadi pemulihan oleh kemurahannya. Shalom.